Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama aku Rini Febriani Hauri. Nah teman-teman, kali ini aku mau nayangin testimoni para sastrawan muda Indonesia, khususnya tentang Munsi 3 Badan Bahasa. Apa sih Munsi itu? Munsi adalah Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia ketiga yang diadakan oleh Badan Bahasa Kemendikbud, yang kemarin diadakan di Hotel Novotel Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 2-5 November 2020. Jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, sedikit flashback nih. Kalau acara Munsi 3 Badan Bahasa Kemendikbud ini kemarin itu diadain pada tanggal 2-5 November 2020. Itu tepatnya di Hotel Novotel Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dan ternyata Munsi 3 ini diadakan pada masa pandemi COVID-19. Jadi nggak semua peserta itu datang ke acara Munsi ini. Sebagian itu via daring, ya sebagiannya itu via luring. Jadi aku tuh pas mintain testimoni ini ke teman-teman sastrawan muda, aku tuh sampai dibilang gini loh sama Mas Latif S. Nugraha, itu loh sastrawan dari Yogyakarta. Rin, kamu tuh udah cocok deh, udah jadi duta Munsi aja. Padahal sebenarnya aku tuh ngelakuin ini buat dokumentasi aja ya. Itu yang pertama, buat dokumentasi. Terus yang kedua, aku tuh juga pengen tahu bener nggak sih stigma yang beredar di sastrawan terdahulu tentang acara Munsi ini. Nah teman-teman, ada 6 sastrawan muda yang aku mintain testimoninya khusus di testimoni sastrawan Munsi jilid 1 ini ya, yaitu tentunya yang namanya udah nggak asing lagi di dunia perbukuan Indonesia, yaitu ada Royan Julian, ada Aksan Takwin MB, ada Latif S. Nugraha, ada Dwi Raharyoso, ada Kedung Dharma Romansa ya, dan juga ada Muhammad D. Putra. Nah teman-teman, buat kalian yang pengen tahu apa saja sih testimoni mereka, yuk kepoin sekarang juga ya. Oh ya Mas Aksan, di Munsi ini siapa sih penulis yang pengen banget kamu temuin? Penulis yang pengen ditemuin ya, tentu penulis yang asik diajak ngobrol. Oh ya, kayak aku berarti ya. Yang nyambung tentunya ya, yang nyambung, yang asik diajak ngobrol. Iya, kayak siapa tuh? Ya, sebut nama dong. Ya nggak perlu disebut nama lah, karena terlalu banyak teman-teman yang asik. Yang nggak asik juga ada juga sih, meskipun yang nggak asik tuh yang gimana sih? yang nggak asik mungkin yang selalu memposisikan dirinya tidak sederajat dengan kita ya. Oh iya, oke. Dia lebih baik, kemudian dia mencari tempat sendiri ya, kayak gitu. Oh iya, ya, beda kasta gitu ya. Kulturnya beda kali. Oke, kalau menurut kamu San, makanan-makanan yang disajikan di sini gimana? Cocok nggak sama lidah kamu? Kalau makanan-makanan yang biasanya diselenggarakan oleh Badan Bahasa sih sangat menarik ya, cukup menarik. Ya, bisa lah diterima. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya saya tidak tahu awalnya Munsi itu apa, karena ini pertama kali saya hadir di acara Munsi, dan kesaksian orang-orang di sosial media itu agak miring ya tentang Munsi, agak negatif. Ada yang bilang bahwa acara ini tidak ada faedahnya atau apa. Tapi terlepas dari apakah acara ini ada faedahnya atau tidak, saya merasakan ini pendapat personal sebenarnya. Pendapat personal saya tentang Munsi. Di sini saya melihat bahwa persoalan-persoalan urgent tentang sastra itu dikemukakan, terutama oleh para penulis, para sastrawan yang berasal dari daerah-daerah pinggir. Maksudnya daerah pinggir adalah daerah bukan pusat ya, terutama bukan Jakarta. Selama ini kan ketika kita memperhatikan wacana sastra, terutama di sosial media, di Facebook dan sebagainya, itu yang mengemuka adalah isu-isu yang sebenarnya adalah isu pusat. Dan itu kalau kemarin saya berbicara dengan Mas Tony Lesmana, itu sebenarnya isu-isu selebrasi sastra gitu, bukan isu-isu dasar. Tetapi ketika di Munsi ini
saya melihat ada yang mungkin lebih urgent daripada isu-isu selebrasi sastra itu, yaitu persoalan-persoalan dasar yang menyangkut keberlangsungan sastra Indonesia. Jadi misalnya para penulis atau sastrawan di daerah mengemukakan betapa sulitnya akses orang-orang di sana itu pada karya-karya sastra. Itu saya pikir adalah salah satu isu urgent. Dan bagaimana karya-karya para penulis daerah itu disalurkan seperti itu. Halo, nama saya Kedung Dharma Romansa, saya dari Jogja. Saya pertama kali ikut acara Munsi ini, dan acaranya pas ketika pandemi COVID. Mungkin akan berbeda dengan Munsi-Munsi yang sebelumnya, ya, Munsi 1 dan Munsi 2. Sebenarnya ada pembicaraan menarik di Munsi yang ketiga ini, memajankan sastra ke panggung dunia itu. Pertama itu dari paparannya dari Martin Suryajaya mengenai bagaimana kita membicarakan tentang masa depan sastra, bagaimana kita membicarakan sesuatu yang tidak ada dan kita mulai membicarakannya dari sekarang. Itu artinya kita harus siap dengan revolusi teknologi ini, revolusi industri yang keempat ini, dan sastrawan harus siap dengan model-model yang semacam ini, digitalisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sendiri sudah menulis esai untuk Munsi ini mengenai itu, gitu. Bagaimana sebenarnya kuncinya dari tema Munsi ini adalah bagaimana pemerintah ini mengakomodir para penerjemah, difasilitasi, kemudian diberikan pengarahan oleh para ahli, para penerjemah ini, untuk kemudian nantinya karya-karya sastra yang terpilih bisa diterjemahkan, kemudian dipromosikan keluar. Nah, masalah promosikan keluar ini kita membutuhkan banyak agen itu. Agen itu dalam konteks sekarang ini bisa dia dirinya sendiri, atau bisa komunitas, atau bisa institusi. Itu macam-macam sebenarnya. Kita dulu mengenal agen namanya Ben Anderson. Dia mempromosikan novel-novelnya Pram dan Eka Kurniawan. Nah, dalam Munsi ini harusnya pemerintah mengakomodir suara-suara itu. Bagaimana pemerintah memfasilitasi, setidaknya menampung aspirasi-aspirasi teman-teman untuk soal tadi masalah agen, masalah penerjemahan, karena kuncinya memang di penerjemahan itu. Nah, setelah diterjemahkan itu, kemudian pemerintah harus memikirkan bagaimana dunia ke depan itu digitalisasi karya sastra yang sudah diterjemahkan itu di format e-book. Kemudian ketika ada orang luar mau membaca karya sastra Indonesia, tinggal membeli e-book itu, gitu loh. Nah, yang membeli e-book itu yang nantinya akan menjadi agen secara tidak langsung untuk mempromosikan ke dunia digital yang di negaranya masing-masing dengan secara tidak langsung, karena mereka pasti akan mereview. Syukur-syukur yang membeli itu adalah agen-agen yang berada di luar, gitu loh, di luar sana, di luar negeri, bisa Inggris, bisa Amerika, bisa macam-macam. Dan di situ dia bisa menjadi agen. Artinya kerja pemerintah akan jauh lebih praktis di era digital ini. Dan saya kira itu. Nah, menariknya di situ. Kemudian tadi juga pembicaraan seminar yang baru saja nih, hari ketiga, itu juga membicarakan soal agen-agen itu. Soal agen-agen, kemudian post realitas, ya, yang apa yang terjadi sekarang. Itu memang kita harus bergerak ke arah sana, bahkan mungkin kita selangkah lebih maju dari itu. Seperti apa yang dikatakan Martin, itu kita harus sudah membicarakan apa yang belum ada. Artinya kita sudah siap untuk satu langkah lebih maju ke depan. Bagaimana kemungkinan itu terjadi di arena sastra secara global, gitu. Nah, saya kira itu.
mantap. Oh ya, halo Pak Dwi. Aku mau nanya nih, gimana sih fasilitas di Novotel ini? Yang kamu kan dapat hotel, kamar hotel beda ya dengan istri kamu ya? Itu gimana tuh? Ya, apa ya? Kalau saya sebagai rakyat ketika disuruh tidur di hotel kelas bintang 4 begini, menurut saya cukup bagus ya fasilitasnya. Karena dengan begini memberikan kenyamanan pada peserta, tentunya supaya mereka kusuk dan nyaman mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tapi ya tentu saja kalau bisa ya ditingkatkan ya, fasilitas itu tidak hanya sekedar memberikan kenyamanan, tapi juga panitia juga responsif gitu. Oke, kalau dari pembicaranya sendiri, siapa sih yang membuat kamu paling menarik di antara semuanya gitu? Sampai hari ini yang sudah terjadi ini baru Martin aja nih kayaknya. Oh gitu ya, kalau itu aku tahu deh kamu ngefans sejak lama. Ya, karena apa ya, pikiran Martin ini bukan hanya pikiran yang kemudian sifatnya tekstual atau kontekstual, tapi dia juga membawa angan-angan, bayangan. Dia tadi sempat mengatakan ada membayangkan masa depan sastra. Bagi saya ini lompatan yang tidak bisa dianggap remeh, karena memang gagasan-gagasan yang dalam bentuk imajinasi atau mungkin membayangkan ini itu sudah mengarah kepada satu visi bahwa Martin sudah 2-3 langkah di depan kita semuanya. Dan dengan era milenial saat ini, bahkan dia mencoba untuk mempertautkan bagaimana artificial intelligence itu juga kepada persoalan dunia sastra yang sampai hari ini selalu dianggap apa ya, sastraan itu adalah sesuatu bakat alam dan intelektualitas yang adiluhung gitu. Padahal kenyataannya kalau nanti sudah ketemu rumusnya, sebagaimana yang dibuat Martin dalam buku puisinya, itu adalah visi yang sangat brilian menurut saya. Nah itu yang mungkin membuat saya terkesima dengan Martin. Oh iya, oke, terima kasih. Munsi, seorang nasional sastrawan Indonesia. Ini adalah tahun ketiga yang terselenggara tahun 2020 dan kebetulan di tengah pandemi. Jadi tidak semua peserta bisa hadir di sini, ada yang online, ada yang offline. Nah, menariknya adalah ketika Munsi terselenggara di era pandemi ini, kemudian membuat kita harus belajar teknologi, kita harus semakin update dalam segala hal, informasi-informasi terkini, terutama karena ini Jakarta. Kita tahu bahwa Jakarta sempat lockdown dan sebagainya. Nah, pengalaman saya di sini yang cukup menarik ialah sebetulnya ini sama menariknya dengan pertemuan-pertemuan sastrawan yang lain, saya pikir acara-acara yang lain, acara-acara pertemuan sastrawan yang lain ya. Selain kita bisa bertemu dengan bersama sastrawan, kita bisa bertukar pandangan dan sebagainya, ada isu-isu terkini dan macam-macam, bisa berbagi karya, bisa saling bertegur sapa, menanyakan kabar sastrawan lain yang berada di masing-masing daerah dan sebagainya. Nah, tegur sapa atau hubungan kekerabatan inilah yang menjadi penting. Acara-acara semacam ini menjadi penting sebetulnya menurut saya untuk mengeratkan tali silaturahmi itu. Selebihnya adalah untuk mengecas wacana-wacana dan wawasan-wawasan baru seperti dalam Munsi 3 ini yang kemarin dibuka dengan gemilang oleh Martin Suryajaya dengan gagasan mengenai postrealitas dalam karya sastra. Bagaimana karya sastra di masa depan dan selanjutnya menghadapi era pandemi ini, kita sudah mulai membuka pintu bahwa masa depan sastra akan bagaimana. Tapi seperti apa kemudian karya sastra itu, bagaimana media hadir dan seterusnya, bagaimana sastrawan akan merespon, bagaimana pembaca akan merespon itu. Nah, ini yang memang masih menjadi persoalan kita bersama. Yang menarik dari Munsi 3 ini adalah wawasan baru itu. Jadi bukan sekadar menjadi ajang reuni, tapi saya pikir ada wawasan-wawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memang dipilih sesuai dengan zaman, karena kemarin juga ada bicara mengenai sastra cyber, meskipun kita tahu 20 tahun yang silam sastra cyber sudah menjadi pembicaraan, tapi hari ini sastra cyber menemukan realitasnya, menemukan ruangnya, menemukan tempatnya, bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari yang marginal, tapi dia menjadi pusat. Nah,
kehidupan sastra hari ini yang dengan luas dinamikanya, dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai karakter sastrawannya, saya pikir kita perlu mencari cara bagaimana membuat karya kita menjadi semakin bernilai, terutama untuk masyarakat yang lebih luas. Jika buku dan media cetak barangkali hanya dibaca oleh masyarakat yang terbatas, dengan media online, dengan media digital, dengan audio visual dan sebagainya, dengan banyaknya kanal-kanal yang memuat karya sastra, saya pikir karya sastra akan bisa diterima lebih luas lagi. Begitu. Sukses untuk Munsi 3. Baik kawan-kawan, saya Muhammad Adi Putra. Bagi saya Munsi adalah wadah saya untuk mengenal banyak orang. Di sini saya bertemu dengan orang-orang yang hanya dapat saya temukan melalui buku-buku sebelumnya. Tapi Munsi memang benar-benar berarti, memberikan kami sastrawan tempat untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan sumbangsih kami melalui pemikiran-pemikiran kami untuk sastra Indonesia di masa depannya. Terima kasih Badan Bahasa Kemendikbud. Semoga Munsi dilakukan seterusnya dan aktif menyebarluaskan ataupun menempatkan seluruh pandangan sastrawan Indonesia. Semangat! Nah teman-teman, sekian dulu ya testimoni jilid 1 ini. Nanti aku bakal nayangin lagi testimoni tentang Munsi 3 yaitu jilid 2. Oke, sampai di sini dulu ya tayangan kita hari ini. Aku pamit dulu ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.